Kak Jili, Lui, kalian di mana? Ya, suaraku kurang kenceng nih. Bantuin ya. 1, 2, 3. Kak Jili, Lui, kalian di mana? Kak Jili, Lui, kalian di mana? Hai Michelle, hai Louis. Hai Kak Jili. Selamat pagi. Pagi. Ada apa sih Michelle manggil-manggil aku? Lah, kan kita mau nyapa teman-teman di rumah. Iya sih. Oke, kita mau nyapa teman-teman di rumah dulu ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat pagi kelas. Apa kabar ini teman-teman di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Ih, mantap, semangat sekali hari ini. Oke, sekarang kita mau ngapain? Mau ngapain ya, Lui? Oke, kita sekarang mau ibadah Sunday School. Kalian udah pada siap belum? Siap dong. Udah pada mandi kan? Udah dong. Adik-adik di rumah juga udah pada mandi kan? Udahlah harusnya. Oke, nah kita sekarang mau mulai nih. Yang di rumah bisa bangkit berdiri. Oke, kalau ada mama papanya atau teman-temannya boleh salam kiri kanannya. Bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke. Kak Jili. Oke. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi 2 lagu. Lagunya dari Terbit Matahari sama Yesus Kokoh. Pasti pada tahu kan yang di rumah. Pakai gaya ya, Louis Michelle. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Yesus, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami udah boleh puji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan yang berkati setiap hati kami Tuhan, biar kami fokus mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersiap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Jili, Luigi, Michela yang sudah memimpin pujian penyembahan hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan minggu ini yang akan kita pelajari lewat puppet show, kakak mau recall dulu nih. Minggu lalu adik-adik masih ingat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semua tentang apa? Sekali adik-adik, pintar tentang hal mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di firman Tuhan? Masih ada yang ingat? Ya betul, 70 kali 7 kali. Wah, gak mudah memang. Tapi karena ada Roh Kudus yang memampukan kita, kakak percaya kita semua bisa belajar mengampuni. Amin. Yeay. Oke, tanpa menunggu panjang lagi, kita mau menyaksikan puppet show berikut ini. Cerita minggu ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Halo, selamat pagi. Aku lagi mencari pekerja untuk kebun anggurku. Apakah kamu mau? Selamat pagi Tuan. Mau Tuan. Berapa upah yang Tuhan akan bayarkan ke saya? Saya akan memberi upah sedinar sehari. Adik-adik, 1 dinar itu seharga Rp45.000. Bagaimana? Apakah kamu mau? Wah, Rp45.000. Wah, mau Tuan, mau Tuan. Wah, saya senang mendengarnya. Ayo, mari ikut aku. Baik Tuan. Kira-kira pukul 9 pagi, pemilik kebun anggur ini keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang sedang tidak melakukan apa-apa di pasar. Katanya kepada orang-orang tersebut, "Hai, kamu semua, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku sama seperti petani yang lain. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Bagaimana?" Wah, ayo teman-teman, kita ikut Tuan. Mau Tuan, mau. Yeay, bagus sekali. Ayo ikut aku. Yes. Let's go. Ayo teman-teman, ayo. Nah, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, pemilik kebun anggur keluar kembali dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Halo, senang sekali bisa bertemu kamu. Aku mau bertanya, apa
kebun anggurku? Wah, Tuhan siapa? Tuhan punya kebun anggur. Iya, aku punya kebun anggur yang luas sekali. Tapi aku perlu banyak petani yang membantu untuk mengerjakan di kebun anggurku. Tuhan, kalau aku kerja sama Tuhan, Tuhan akan berikan upah ke saya, Tuhan. Wah, itu pasti aku akan memberikan upah kepada kamu. Wah, terima kasih Tuhan. Aku mau menjadi pekerja Tuhan. Baguslah kalau begitu. Mari, ikut aku. Baik Tuhan. Kemudian, kira-kira pukul 5 petang, pemilik kebun anggur keluar dan mendapati orang lain pula. Lalu, kata pemilik anggur itu kepadanya, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepada pemilik anggur itu. Hai Tuhan, kami menganggur karena tidak ada orang mengupah kami Tuhan. Oh, saya mengerti kalau begitu. Baik, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku ya. Apa benar Tuhan? Kami layak jadi pekerja Tuhan. Iya, aku akan memberi upah kepada kamu. Sama seperti petani yang lain. Bagaimana? Wah, Tuhan terima kasih. Kami mau jadi pekerja Tuhan. Baiklah kalau begitu. Ayo ikut aku. Baik Tuhan, baik. Ketika hari sudah malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada kepala pengawas, "Hai, coba tolong kamu panggilkan pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggurku tadi, para petani baik yang masuk paling akhir maupun petani yang masuk paling pagi." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. "Ini aku berikan 1 dinar untuk kamu ya." Wah, kami dapat 1 dinar. Makasih Tuhan. Wah, teman-teman, kita bisa belanja. Wah Tuhan, kalau ada kesempatan waktu yang lain, kami bersedia Tuhan jadi pekerja Tuhan. Bagus, bagus. Makasih Nanti Tuhan. Saya akan panggil kamu lagi ya. Baik Tuhan. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama kali bekerja sebagai petani di kebun anggur pemilik kebun anggur itu. Sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka mulai bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu. Katanya, Tuhan tidak adil sama kami. Kami pekerja Tuhan yang pertama kali masuk pagi Tuhan, tapi Tuhan membayar kami cuma 1 dinar. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. Dan Tuhan menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. tetapi pemilik kebun anggur itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari?" "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang
yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Gimana adik-adik? Adik-adik belajar apa dari cerita Puppet Show? Ya, kakak sampai catat loh ini. Adik-adik mau gak kakak bacain catatan kakak? Ada penerapan karakter inisiatif dari firman Tuhan yang kita dengarkan dari Puppet Show. Matius 20 ayat 1-16. Yang pertama, pemilik kebun anggur itu dia punya inisiatif. Pagi hari dia sudah mencari pekerja untuk di kebun anggurnya tanpa ada yang suruh adik-adik. Yang kedua, walaupun sudah malam, pemilik kebun anggur tidak menunda waktu loh adik-adik. Dia tidak tunggu besok, seminggu lagi, atau sebulan lagi baru membayar upah pekerja. Dia langsung memanggil siapa tadi? Ya, kepala yang mengawasi mereka bekerja. Langsung pemilik kebun anggur itu meminta dia memanggil seluruh petani yang bekerja. Yang ketiga, untuk menunjang keberhasilan para petani pekerja di kebun anggurnya, maka pemilik kebun anggur itu memberi upah. Masih ada yang ingat berapa upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian kepada setiap pekerjanya? Betul, sebesar 1 dinar. Kalau dirupiahkan berapa ya? Masih ada yang ingat tadi cerita Puppet Show-nya? 45.000. Yeay, semuanya nyimak, adik-adik pintar. Prinsip yang keempat, yaitu pemilik anggur menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pekerja atau petani yang datang duluan bekerja, dia bersungut-sungut, kok aku dibayar sama sih 1 dinar? Pemilik kebun anggur bisa menyelesaikan masalah dengan mengatakan dengan tegas bahwa di awal mereka sudah memiliki perjanjian kalau setiap pekerja akan dibayar 1 dinar sehari. Luar biasa ya. Yang kelima, pemilik kebun anggur mengupayakan cara untuk menolong orang-orang. Dia ke pasar, dia lihat ada yang gak kerja, dia tarik untuk ke kebun anggurnya bekerja. Dia lihat lagi keluar rumahnya ada yang tidak bekerja, dia tolong orang-orang tersebut untuk bekerja di kebun anggurnya. Kakak percaya kita semua belajar karakter inisiatif dari firman Tuhan minggu ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biar setiap kami boleh memiliki inisiatif dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan bertumbuh, berbuah-buah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Setelah ini kita akan mendengarkan video ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 6. Mari kita saksikan. Oke kalian, nah teman-teman udah tahu kan ayat hafalan minggu ini? Nah aku udah membuat lagu nih untuk mempermudah kita semua menghafal. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, juga ikutin gerakan ya. Let's go! Akuilah Dia dalam segala hal.
Abis ini kita mau menyaksikan 3 video lagi. Tahu nggak apa? Nggak tahu. Nah teman-teman, yang pertama akan ada video teman-teman kita dari Jakarta dan juga luar daerah menyanyikan lagu Ayat Hafalan Minggu Lalu dan juga lagu Anak Inisiatif. Nah, yang kedua, tebak apa? Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Yang kedua akan ada video aktivitas kita minggu lalu. Yang ketiga apa, ayo? Nggak tahu. Nah, kita punya teman baru nih teman-teman. Nah, penasaran kan siapa? Yuk kita saksikan. Yeay, let's go! Halo teman-teman, kami berasal dari Tomohon. Nama saya Jefta. Saya Putri. Saya Daniel. Saat ini kami akan menyanyikan lagu Anak Inisiatif. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Anak inisiatif yang punya 5 pedoman hidup. Pertama, saya akan lakukan yang benar tanpa harus disuruh. Yang kedua, saya akan lakukan pekerjaan saya sekarang. Yang ketiga, saya akan menunjang keberhasilan seluruh tim. Keempat, saya akan menjadi menyelesaikan masalah. Yang kelima, saya akan menolong orang lain dengan semangat. Karena Yesus yang sanggupkan aku cakap melakukan semua. Aku anak inisiatif yang punya 5 pedoman hidup. Yang punya 5 pedoman hidup. Yang punya 5 pedoman hidup. Tuhan punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat 29. Nama saya Messi Rumetor. Saya akan menyanyikan lagu Mazmur 22 ayat 29.
I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, I felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Habis nih adik-adik. Nah, tadi kita udah dengar firman Tuhan tentang petani anggur. Nah, hari ini kita mau bikin aktivitas. Aktivitasnya adalah membuat sesuatu yang digunakan oleh petani. Kira-kira adik-adik bisa tebak nggak apa itu? Ayo, ada yang bisa tebak? Oh, oke, belum ada yang bisa tebak. Clue kedua, ceng-cereng, ceng-ceng yang biasa dipakai petani di kepalanya. Coba apa? Namanya apa? Iya, betul banget adik-adik, ini namanya jumping. Jadi hari ini kita akan membuat jumping dengan gambar anggur karena kita ceritanya tadi tentang petani anggur. Oke, stay tune adik-adik. Bahan-bahannya yang pertama pakai kalender bekas atau bisa juga pakai karton atau kertas kado. Kemudian pakai stick glue atau lakban. Nah, untuk hiasannya nanti adik-adik bisa pakai kertas origami atau cat air atau stiker atau pensil warna. Nah, jangan lupa untuk siapin pensil atau bolpen, juga gunting ya adik-adik. Pertama-tama kita lebarkan kertasnya. Nah, kalau adik-adik punya jangka, jangkanya juga bisa disiapkan. Tapi karena kakak nggak punya jangka, kakak pakai loyang yang bentuknya lingkaran seperti ini. Nah, jadi kita gambar lingkaran di atas kertas yang rapi, lingkarannya yang penuh. Oke, nah setelah jadi lingkaran, kita ambil gunting, kemudian kita gunting deh lingkarannya. Setelah lingkarannya jadi, kita cari titik tengahnya, karena kita nanti mau gambar garis adik-adik. Nah, dari titik tengahnya itu, oke, kita tarik garis satu yang lurus, kemudian kita tarik garis lagi agak miring. Nah, jadi ada segitiga nih adik-adik. Nanti segitiga yang ini jangan dihias ya adik-adik. Oke, nah kita sekarang siapin hiasannya. Kalau kakak pakai kertas origami. Nah, kertas origaminya ini kakak guntingin lingkaran-lingkaran adik-adik. Jumlahnya ada 6. Jadi nanti dari origami ini kita akan tempelkan seperti biji-biji anggur. Nah, itu ada 6, kemudian kakak potong juga daunnya. Kemudian pakai stick glue kita tempel satu persatu supaya jadi seperti anggur. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jangan lupa daunnya. 1, 2. Nah, jadi deh anggurnya dari origami. Nah, selain dari origami, adik-adik juga bisa menggunakan cat air ya adik-adik. Yang ini kakak pakainya warna ungu. Nih kakak keluarin cat airnya warna ungu. Kemudian pakai cap jari. Tempelin deh pakai jari, kita buat lingkaran-lingkaran anggurnya. Nah, pakai dulu catnya, penuhin jarinya, baru deh mulai kita cap dari bawah. 1, kita cap lagi untuk 2 di atasnya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi deh anggur dari cat air. Nah, supaya nggak kosong, yang satu lagi bisa juga pakai cat air lagi, atau kalau adik-adik ada spidol atau pensil warna di rumah atau krayon, itu adik-adik juga bisa pakai ya untuk menggambar anggur di atas kertasnya.
kalau anggurnya udah jadi, kita selesaiin. Jangan lupa untuk gambar daunnya juga ya adik-adik. Jadi lengkap deh gambar anggurnya. Nah, kalau udah jadi hiasannya semua, kita gunting salah satu garis yang tadi kita udah buat. Salah satu aja ya adik-adik. Oke, kita gunting pelan-pelan ya pakai guntingnya. Nah, kalau udah tergunting, kita ambil stick glunya, kita tempel di satu sisi garis yang tadi kita nggak gunting. Oke. Itu, nah ini jangan lupa pastikan agar lengkungannya keluar ya adik-adik, jangan sampai melengkungnya ke dalam supaya hiasannya kelihatan dari luar. Nah, oke, kalau udah melengkungannya pastiin keluar, dilem sesuai dengan garis yang satunya lagi adik-adik. Oke, jadi deh topi capingnya. Nah, tinggal direkatkan aja sampai nempel banget supaya nggak copot-copot pas adik-adik pakai. Tada! Gimana adik-adik? Udah jadi belum topi capingnya? Nah, kalau udah jadi, adik-adik jangan lupa foto bareng topinya dengan berbagai gaya. Terus sama ayat hafalannya dikirim ke IG ACD_berkat bagi bangsa. Nah, kakak juga mau ingetin buat adik-adik, di masa pandemi ini jangan lupa adik-adik untuk jaga kesehatan ya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian sering cuci tangan, rajin cuci tangan. Kemudian kalau misalnya adik-adik keluar, jangan lupa untuk pakai masker. Seperti ini adik-adik. Oke, aman sudah. Nah, ibadah kita udah selesai. Sebelum kita tutup, kita mau ajak adik-adik untuk berdoa bareng. Ya, berdoa, kita buka tangan, kita tutup mata, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah online pada hari ini. Bapak, kiranya Tuhan Engkau yang terbungkus jagai kami dan keluarga supaya selalu berada dalam kesehatan. Tuhan juga yang berkati ya Bapak, pulihkan bangsa Indonesia Tuhan supaya semua yang sakit disembuhkan, dan juga ya Bapak perekonomian Indonesia boleh dipulihkan. Dan dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan Indonesia ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, ibadah kita udah selesai adik-adik, tapi minggu depan akan ada ibadah online lagi. Jadi